Dan kami yang percaya mengatakan amin. 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 Ya. Amin. Shalom. Amin. Bapak Ibu yang Shalom. dikasihi Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Amin. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, saya mengucap syukur kalau malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Dan supaya firman Tuhan ini boleh menjadikan kita lebih lagi mengenal akan pribadi Tuhan. Dan Bapak Ibu, satu hal yang terus saya dengungkan, yaitu apa yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan Bapak Ibu bisa masuk dan menyembah Tuhan ketika menghadirkan hadirat Tuhan, ketika menghadirkan kehadirannya, ketika menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya hadirat Tuhan memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada. Bukan saja di tempat di mana saya berada di rumah ini, tapi saya percaya hadirat Tuhan melawat kita semua. Dan melawat Bapak Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Dia bekerja secara supranatural dan siap memberkati Bapak Ibu, Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-61. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan ini, yaitu yang ke-61. Dan malam hari ini saya masih beri tema di ruang Maha Kudus Tuhan, dan ini adalah bagian yang ke-6. Bapak Ibu, siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengulang, mereview sedikit tentang renungan-renungan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu berturut-turut ke belakang, supaya kita bisa mengingatnya kembali. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu masih ingat tabernakel Musa. Di situ ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang Maha Kudus. Di halaman ada mezbah bakaran. Terus masuk ke ruang yang tengah, ruang yang kudus. Di situ ada meja sajian dan menorah. Sebelum masuk ke ruang yang paling belakang, di situ terdapat tirai. Nah, Bapak Ibu, tirai inilah yang terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian di situ tinggal satu benda terakhir untuk dia, imam itu masuk ketemu Tuhan, namanya mezbah pembakaran ukupan, atau mezbah pembakaran dupa, atau mezbah dupa. Bapak Ibu, apa itu mezbah ukupan atau mezbah dupa itu? Mezbah ukupan atau mezbah dupa ini tidaklah sama dengan mezbah bakaran. Di mezbah ukupan atau mezbah dupa ini ada rempah-rempah pilihan yang sangat harum, ada wangi-wangi kemenyan yang harum, sampai-sampai melekat di baju imam. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Di mezbah ini hanya ada 2 ukupan.
Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 8 menuliskan bahwa di situ ada yang pertama, doa. Dan yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Nah Bapak Ibu, itulah doa, pujian, dan penyembahan. Apa itu pujian dan penyembahan? Atau praise and worship. Worship atau penyembahan ini berbicara tentang hubungan. Dan kata worship di dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo. Atau dalam bahasa Inggris adalah tukis atau mencium. Kemudian di dalam konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk apa Yesus datang yang kedua kali ini? Untuk menyambut mempelai perempuannya. Untuk menyambut kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya. Untuk merayakan pesta besar, yaitu perkawinan anak domba. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi syarat dalam satu perkawinan itu? Syaratnya adalah sudah dewasa. Jadi Bapak Ibu, seseorang disebut dewasa, itu dapat kita lihat dari ekspresi penyembahan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang latreo, yaitu hadiah yang terbaik yang harus kita bawa kepada seorang raja. Ketika kita menghadap raja. Dan itu adalah pujian dan penyembahan yang terbaik dari kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang siapa worship leader pertama. Kita sudah membahas apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mengapa manusia berharga di mata Tuhan? Dan minggu yang lalu, kita pun sudah membahas bagaimana sikap kita di dalam menyembah. Penyembahan adalah selalu berbicara tentang ungkapan hati kita. Pujian dan penyembahan inilah yang seharusnya menjadi ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita dari dosa. Nah Bapak Ibu, pada waktu menyembah, sebenarnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ terjadi pertukaran hati. Karena kita menyerahkan hati kita kepada Bapa, dan Bapa juga mencurahkan isi hatinya kepada kita. Bapa menyatakan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu, inilah penyembahan itu, yaitu pertukaran hati. Bapak Ibu, inilah penyembahan itu, yaitu sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Bapa dan ungkapan kasih Bapa kepada kita. Seperti yang Tuhan Yesus telah sampaikan melalui perempuan anak yang hilang. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat-ayat di dalam Injil Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan gambaran tentang kasih dan bagaimana sikap hati kita di dalam menyembah. Ya, saya mendapatkan gambaran tentang itu. Apa itu penyembahan? What is worship? Worship selalu berbicara tentang ungkapan hati, yaitu untuk menyenangkan hati Bapa di surga, untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Worship adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Worship adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Namun worship juga berbicara tentang sikap hati di dalam menyembah. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, sikap hati yang bagaimana Bapak Ibu? Sikap hati yang merendahkan diri. Seperti sikap anak bungsu di dalam perumpamaan yang sudah saya sampaikan kemarin. Bapak Ibu, kita bisa menyembah ketika kita menempatkan diri kita di bawah dan mengagungkan Dia yang besar, mengagungkan Dia yang kudus dan Dia yang mulia. Nah Bapak Ibu, ada satu kata di dalam bahasa Ibrani yang paling banyak digunakan yang diartikan menyembah atau sujud menyembah, yaitu kata syakah. Ada lebih dari 90 kali disebut di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, sikap hati adalah sikap di dalam menyembah. Sikap hati ini adalah sikap di dalam menyembah yang paling banyak ditulis di dalam Alkitab. Dan kata syakah ini artinya tersungkur, flat down, fall down, berlutut, sujud, merendahkan diri. Bahkan pada waktu pentabisan bait suci Salomo, imam-imam dikatakan tengkurap. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut menerangkan kata syakah ini, Roh Kudus mengingatkan saya untuk mengatakan
Ada satu peristiwa yang luar biasa tentang hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini penting sekali. Dan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Untuk masuk ke hadirat Tuhan, itu melalui the blood of Jesus. Dan bukan penyembahan. Dan saya sudah menyampaikan mengenai latreo. Apa itu latreo? Latreo adalah hadiah yang kita bawa kepada Sang Raja. Dan itu adalah penyembahan yang terbaik dari kita. Dari Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali melihat di dalam Perjanjian Lama mengenai manifestasi dari hadirat Tuhan. Dan ini adalah tipologi dari kehidupan Yesus di akhir hidupnya sebelum mati di kayu salib. Ini adalah tipologi dari jalan salib, dari jalan penuh penderitaan atau Via Dolorosa. Bapak Ibu, tabut perjanjian yang merupakan simbol dari kehadiran Tuhan itu sebetulnya pernah memiliki 3 rumah. Yang pertama, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Musa. Yang kedua, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Daud. Dan yang ketiga, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, kemah Musa ini dibangun pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Dan bangsa Israel pernah menikmati hadirat Tuhan yang dimanifestasikan dalam tiang awan dan tiang api. Dan semua orang melihat hal ini. Nyata dimanifestasikan. Diwujud nyatakan sekali. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya tabut Tuhan itu berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Dan di kemah yang dibangun Musa itulah, maka tabut perjanjian Tuhan itu disimpan di situ. Bapak Ibu perhatikan baik. Jadi ketika Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Dan tabut ini tidak dibawa terus, tetapi berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Nah, tabernakel yang dibangun Musa ketika di padang gurun, mereka pasang kembali di Gunung Gibeon. Dan tepat di ruang Maha Kudus itu, mereka meletakkan tabut perjanjian di dalamnya. Nah, ini berlangsung sampai zaman Salomo, Bapak Ibu. Tabernakel ini tidak pernah dibongkar lagi dan tetap di situ. Nah, apa yang diperbuat oleh orang Israel ketika tabut perjanjian Tuhan itu ada di Gunung Gibeon? Mari kita membacanya di dalam kitab Tawari pasal 16 ayat 39 dan 40. Kitab Tawari, 1 Tawari pasal 16 ayat 39 dan 40 mengatakan, tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkan di kemah suci Tuhan, di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Ayat 40. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, di atas mezbah korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yang diperintahkannya kepada orang Israel. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini. Tabut perjanjian Tuhan itu berjalan dari padang gurun terus dan akhirnya Musa mati. Jutaan orang lain mati. Lalu Yosua pimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tabutnya, kemah pertemuannya berhenti di Gunung Gibeon. Sejak masuk ke tanah Kanaan dan kemah pertemuan dibangun di Gunung Gibeon, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu, saya mau beritahu, sejak mereka menempatkan kemah Tuhan di Gunung Gibeon, maka manifestasi Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan bahkan pada puncaknya, ketika Imam Eli menjadi imam di sana, Hofni dan Pinehas menjadi anak-anaknya, mereka berzina. Mereka mengambil yang terbaik dari korban itu buat mereka sendiri. Dan akhirnya, tabut perjanjian Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Dan kemudian Tuhan menghajar orang Filistin itu dengan berbagai tulah pada bangsa ini. Lalu kemudian singkatnya tabut
itu kembali ke Israel. Masuk ke daerah Bet-Shemesh, tanahnya Yosua. Lalu tabut perjanjian itu berhenti di Kiryat Yearim. Kemudian di zaman Daud, dia berpikir, dia akan bawa pulang tabut perjanjian Tuhan itu. Tapi tidak akan kukembalikan ke Gunung Gibeon. Tapi aku akan bawa ke rumahku di belakang istananya, di Gunung Sion. Dan ketika tabut itu dipindahkan, Daud melakukan kesalahan yang fatal di sini. Apa itu? Alkitab berkata, ketika tabut perjanjian itu diangkut, Daud membuat kereta baru. Dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh di atas kereta. Diangkat dan ditarik dengan lembut sambil menari-nari. Praise and worship. Dan ketika kereta itu tergelincir, maka Usa memegang tabut perjanjian itu. Dan Tuhan murka dan menyamar mati Usa. Daud menjadi takut. Dan akhirnya tabut perjanjian itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Lihat apa yang dikatakan Daud. Di sini Daud belajar. Yang tadinya haleluya, praise and worship, lompat-lompat, bermazmur. Oh, itu berbahaya kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, yang model di Gibeon, di Gunung Gibeon, itu aturan. Dan tidak ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Kemudian yang cuma nari-nari, tarian, rebana, lompat-lompat, bermazmur, seruling, kecapi, rebana, praise and worship, toh disambar Tuhan juga. Nah, Daud belajar dari kekeliruan ini. Ada hukum yang aku langgar. Daud bertobat dan dia katakan, kumpulkan orang Lewi dan angkat tabut perjanjian Tuhan itu seperti yang diperintahkan Musa. Dan Daud bawa tabut perjanjian Tuhan itu ke Gunung Sion. Dan Daud tidak bangun kemah seperti Musa. Yang ada halamannya, yang ada ruang kudusnya dan ada ruang maha kudusnya. Daud tidak buat seperti itu. Daud pasang satu kemah. Dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh dan diletakkan di tengahnya. Dan sekali buka pintu rumahnya, langsung tabut. Nggak ada halaman, nggak ada ruang kudus, nggak ada ruang maha kudus, nggak ada. Dan Daud taruh tabut itu di belakang istananya. Dan dia bangun kemah. Isinya apa Bapak Ibu? Tabut perjanjian Tuhan. Ini simbol apa? Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah simbol dari keintiman dengan Tuhan. Dan Daud gabungkan keduanya. Di Gibeon Daud perintahkan bakar korban bakaran. Di Pondok Daud angkat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata Pondok Daud itu adalah tenda kecil, kemah kecil yang dibangun oleh Daud. Dan kemudian dia taruh di sana tabut perjanjian Tuhan itu. Daud tahu dan mengerti sekali bahwa tabut perjanjian itu merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan. Lambang dari hadirat Tuhan, lambang dari hadirnya Tuhan. Dan Daud memerintahkan untuk menaikkan pujian dan penyembahan itu non-stop. Selama 24 jam, setiap hari. Dan bukan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi selama 36 tahun. Selama masa pemerintahan. Wow. Dan Daud lakukan itu semua. Bapak Ibu, Daud sungguh merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, di situ dikatakan, Bapak Ibu mari kita baca Mazmur 27 ayat 4, mengatakan, satu hal yang telah kurindukan kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah,
Kapan hadirat Tuhan itu baru dimanifestasikan lagi, Bapak Ibu? Hadirat Tuhan itu baru dimanifestasikan lagi pada zaman Salomo. Nah, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab 2 Tawari, pasal yang kelima, ayat 13 dan 14. Di zaman Salomo inilah hadirat Tuhan baru dimanifestasikan. Kitab 2 Tawari pasal 5 ayat 13 dan 14 mengatakan, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, teracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan, sini Shekinah glory, memenuhi rumah Allah. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Hanya di zaman Salomo ini, hadirat Tuhan kembali dimanifestasikan. Pertanyaannya, kenapa di zaman Salomo, Bapak Ibu? Lihat yang pertama. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang keempat. Lihat apa yang dibuat Salomo, Bapak Ibu. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat keempat mengatakan, pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Salomo pergi mempersembahkan korban bakaran di Gunung Gibeon. Tempat di mana kemah Musa diletakkan. Dan 1000 korban bakaran dipersembahkan di situ. Bapak Ibu, Salomo menghormati kemah tabernakel Musa itu. Dan ini simbol bahwa dia menghormati hukum Tuhan. Menghormati firman Allah. Menghormati pengajaran firman Allah. Bapak Ibu, Salomo hormati itu semua. Dia berikan korban di situ. Lalu setelah ia berikan korban di situ, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 15. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 mengatakan, lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah Bapak Ibu, setelah Salomo mempersembahkan korban di Gunung Gibeon dan kemudian menerima mimpi dari Allah, dia pulang ke Yerusalem, ke Gunung Sion, dan dia kembali mempersembahkan korban di hadapan tabut itu. Bapak Ibu, Salomo menggabungkan lagi keduanya seperti halnya Daud. Menggabungkan firman Tuhan dan kebebasan roh atau praise and worship. Dia gabung menjadi satu. Dan ternyata bukan itu yang membuat kehadiran Tuhan. Bukan itu yang membuat kehadiran Tuhan itu dimanifestasikan. Bukan firman Tuhan dan kebebasan roh atau praise and worship. Karena melalui ini pun hadirat Tuhan belum dimanifestasikan. Nah Bapak Ibu perhatikan. Jarak antara kemah Daud dan Pondok Daud ini dengan bait suci yang dibangun Salomo hanya beberapa ratus meter dan tidak sampai 1 kilometer Bapak Ibu. Hanya beberapa ratus meter Bapak Ibu. Tetapi ketika tabut perjanjian itu diangkat dan dipindahkan, maka manifestasi kehadiran Tuhan terjadi dengan sangat luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam kitab 2 Tawari pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang keenam. Kitab 2 Tawari pasal 5 ayat 2
sampai 6 mengatakan, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat 6, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika Salomo memindahkan tabut perjanjian dari kota Daud, yaitu Sion, ke bait Allah Salomo, yang berjarak beberapa ratus meter saja. Dan ini yang diperbuat Salomo, Bapak Ibu, yang membuat hadirat Tuhan dimanifestasikan. Di hadapan tabut perjanjian itu, Bapak Ibu, mereka menyembelih hewan sembelihan, kambing domba dan lembu sapi, dan dalam jumlah yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyak. Bapak Ibu, dan setiap kali mereka melangkah, mereka menyembelih hewan sembelihan itu. Setiap langkah kaki mereka sembelih, banyak sekali, dan banyak sekali. Bapak Ibu bisa membayangkan kejadian ini? Hanya berjarak beberapa ratus meter, sembelihannya itu tidak terhitung dan tidak terbilang banyak. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan ini berarti jalan yang dilalui tabut perjanjian itu, yang diangkut oleh imam Lewi itu, adalah jalan yang dilumuri oleh darah dan dibanjiri oleh darah. Imamat 17 ayat 11 mengatakan, the life of the flesh is in the blood. Artinya kehidupan itu ada di dalam darah. Oleh karena itu, korban dari kehidupan darah yang membanjiri jalan itu, yang membanjiri setiap tapak daripada imam itu, yang diinjak para imam itu adalah kurangan darah, Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat hadirat Tuhan turun. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus harus melewati jalan salib, jalan yang penuh penderitaan, Via Dolorosa, Bapak Ibu perhatikan, sebelum dia mati di kayu salib, sebagai korban penghapus dosa buat manusia, di setiap langkahnya, maka darahnya menetes di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Yesus seperti domba sembelihan yang dikorbankan. Yesus seperti domba yang diarak ke pembantaian. Dan di setiap langkahnya, darahnya dicurahkan untuk membebaskan manusia. Untuk membebaskan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dari setiap penderitaan dan kematian. Yesus adalah korban persembahan yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang tidak ternilai harganya, yang sangat mahal harganya, yang sempurna. Dia yang telah membelai tirai bait Allah, yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, sehingga kita dapat mengampiri dan menjumpai hadirat Tuhan melalui korban darah Yesus, the blood of Jesus. Dan dialah yang menjadi imam besar pengantara kita dengan Allah, imam besar perjanjian baru. Haleluya, terpujilah Kristus. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika Salomo memanjatkan doa di hadapan Tuhan, dan setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan, Shekinah glory,
memenuhi rumah itu. Jadi Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab 2 Tawari pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kitab 2 Tawari pasal 7 ayat 1 sampai 3 mengatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu, inilah syakah. Berlutut dengan muka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan baca satu ayat lagi, yaitu di dalam kitab Mazmur 96 ayat 9. Di situ dikatakan, Mazmur 96 ayat 9 mengatakan, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan, hai segenap bumi. Bapak Ibu, sujud menyembah di dalam ayat ini dipakai kata syakah. Dan dikatakan apa Bapak Ibu? Dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, inilah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita merendahkan diri kita? Sujud menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dan dengan hati yang kudus. Bahkan dikatakan apa Bapak Ibu? Gemetarlah di hadapannya. Bapak Ibu, ada rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita datang menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Penyembahan kita. Jangan sekedar sebuah nyanyian yang indah dan hanya enak untuk didengar telinga. Bukan sekedar ungkapan kata-kata yang indah dan bagus. Memang benar kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan kita katakan, I love you, Lord. I love you, Jesus. Dan ini adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Kepada Yesus. Tapi hari ini kita juga harus merendahkan diri. Karena Tuhan melihat sikap hati kita. Dan supaya kita menghampiri Tuhan dengan sikap hati yang benar-benar merendahkan diri. Dan ketika kita datang menghampiri Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya, maka Alkitab mengatakan, Bapak Ibu pasti ditinggikan oleh Tuhan. Ketika imam-imam tersungguh di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waktu kita, Bapak Ibu, saudara dan saya menyembah Tuhan dengan sikap hati yang tersungguh di hadapan Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dengan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran yang sudah saya sampaikan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi. Apapun, walaupun, bagaimanapun, sekalipun. Percayalah ketika Bapak Ibu dan saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Henza akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.